Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faisal Latullah, NPM 21232 dari Praktikan Laboratorium Optimasi Industri. Di sini saya akan mereview jurnal modul 1 sebagai tugas khusus, yaitu grade 2. Judul dari jurnal yang saya review adalah Optimization of Lampung Batik Production Using the Simplex Methods. Jurnalnya yaitu Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan tahun 2019, penulisnya yaitu Ahmad Ari Aldino dan Markama Ulfa. Untuk reviewernya yaitu saya sendiri, Faisal Laitullah. Abstrak, aplikasi optimasi produksi dan profit pada perusahaan batik ini dibangun untuk mengatasi permasalahan tersebut. Aplikasi ini memiliki kemampuan mengolah data bahan baku, data waktu kerja, data waktu kebutuhan produksi, data beban untuk perhitungan optimasi. Dasar perhitungan yang dilakukan meliputi perhitungan optimasi dengan menggunakan simplex methods, dan tools yang digunakan adalah Excel Solver dan Python Programming. Keluaran dari aplikasi ini adalah berapa banyak batik yang diproduksi berdasarkan sumber daya yang tersedia. Total biaya pengeluaran yang dikeluarkan selama proses produksi serta laba kotor dan penjualan bersih. Aplikasi ini dapat meningkatkan keuntungan perusahaan dan tingkat persentase keuntungan pada perbandingan harga penjualan antara produk dengan produk lainnya. Kemudian latar belakang, pendanaan batik Lampung selalu memiliki volume penjualan yang berbeda setiap waktu karena permintaan pasar yang tidak menentu. UMKM ini pun belum menggunakan sistem perencanaan dalam mengatur jumlah produksi, sehingga stok masih banyak. Oleh karena itu, untuk mendapatkan solusi optimal, perlu diadakannya perencanaan optimalisasi setiap produk agar UMKM tersebut dapat meraup keuntungan yang lebih banyak. Berdasarkan pengamatan peneliti ditemukan adanya selisih antara jumlah produk yang terjual eh, dengan jumlah barang produksi. Hal tersebut merupakan kondisi yang tidak optimal karena produk tidak sesuai dengan penjualan sehingga terjadi overproduksi. Dalam hal ini, alat analisis yang digunakan adalah metode Simplex. Simplex adalah metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah program linear yang melibatkan banyak variabel dan banyak ketidaksamaan dengan melakukan iterasi untuk mencapai solusi optimal. Penyelesaian masalah program linear memerlukan penentuan kendala yang dihadapi. Kemudian diubah menjadi model matematik, membuat model matematis pada permasalahan program linear, menentukan fungsi tujuan kendala yang dipenuhi permasalahan tersebut. Oleh karena itu, peneliti memilih judul optimalisasi produksi batik Lampung menggunakan metode Simplex sebagai penelitiannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengoptimalisasi proses produksi UMKM PT Andana Batik Lampung dengan menggunakan metode Simplex. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Simplex yang digunakan untuk memecahkan masalah program linear agar mendapatkan solusi optimal dari proses produksi selanjutnya. Model yang digunakan dalam pemecahan masalah adalah model masalah maksimasi program linear dengan metode Simplex. Hasil dari penelitian ini dalam penerapan model matematis untuk menentukan jumlah produksi batik dimulai dengan menetapkan target terlebih dahulu, di mana fungsi tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh perusahaan yang digunakan sebagai target perusahaan. Kemudian fungsi kendala merupakan kendala yang menjadi penghambat kegiatan produksi yang digunakan sebagai batasan dalam model matematis. Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan batik yang dihasilkan optimal adalah 4,05 lusin untuk batik cap dan 5,51 lusin untuk batik handmade. Untuk keuntungan optimalnya adalah sebesar 625.530 per lusin. Kesimpulan,
dari penelitian ini adalah perusahaan harus memproduksi batik sebanyak 4,05 lusin untuk batik cetak dan 5,51 untuk batik handmade agar mendapatkan hasil maksimal yang diharapkan, yakni sebesar 652.530 per lusin pada produksi selanjutnya. Mereka harus mencoba menerapkan metode simplex pada tahap awal seperti menentukan batasan pengambilan keputusan. Selanjutnya dapat pengambilan keputusan agar dapat lebih mudah dan tepat dalam pengambilan keputusannya. Kelebihan dari jurnal ini terdapat perhitungan dan data yang lengkap sehingga dapat pembaca langsung memahami hasil yang didapat dengan mudah. Untuk kekurangannya yaitu pada bagian abstrak jurnal ini kurang menerapkan secara lengkap dari keseluruhan jurnal dan output yang dihasilkan. Kita akan beralih ke modul yang keempat, yaitu sebagai tugas. Baik, di sini adalah review jurnal yang kedua, yaitu jurnal modul 4. Judul dari jurnal ini adalah Application of Buying Theory to Optimize Waiting Time in Hospital Operation. Jurnalnya berjenis Operation and Supply Chain Management tahun 2019. Untuk penulisnya yaitu Dipak Yadovansi, Asu Sharma, dan Praful Vijayamor. Reviewernya saya sendiri, yaitu Faisal Hidayatullah. Abstrak, waktu tunggu melekat pada sektor layanan kesehatan di India dan tantangan utama yang dihadapi oleh hampir setiap perusahaan rumah sakit adalah antrian. Waktu tunggu yang lama dapat menjadi cerminan dari inefisiensi dalam operasional rumah sakit. Departemen Rawat Jalan atau OPD memiliki antrian terbesar dibanding dengan departemen lain dalam operasional rumah sakit. Studi ini terdiri dari analisis mendalam tentang OPD dari berbagai dimensi. Seperti di banyak rumah sakit besar di seluruh India, OPD Rumah Sakit Fortis Escorts di Jaipur, India dikelola menggunakan pengalaman dan aturan praktis daripada teknik berbasis penelitian strategis seperti teori antrian. Rumah sakit Fortis Escorts di Jaipur menerima banyak pasien setiap hari yang mengakibatkan waktu tunggu pasien lebih lama karena antrian panjang. Untuk mengatasi tantangan ini, analisis SWOT dilakukan untuk OPD Rumah Sakit Fortis Escorts Jaipur atau FEHJ yang menghasilkan membedah masalah antrian dan menghasilkan solusi mengetahui di mana masa operasi rumah sakit dapat unggul dan di mana ada ruang lingkup perbaikan yang harus dilakukan. Kerja dan proses yang lebih baik selain itu setelah memeriksa masalah secara analitik dan menerapkan teori antrian, langkah-langkah disarankan untuk memperbaiki titik-titik tunda dan memperbanyak pelayanan untuk mendapatkan tingkat kepuasan terhadap pasien. Latar belakang dalam jurnal ini yaitu ada banyak penelitian yang tersedia tentang analisis antrian terkait dengan berbagai layanan rumah sakit, seperti perawatan jantung, ruang operasi, dan layanan darurat. Namun karena kurangnya validasi dunia nyata, banyak model antrian yang diusulkan belum diadopsi oleh otoritas rumah sakit. Oleh karena itu, kebutuhan untuk mengeksplorasi kegunaan dan implikasi teori antrian dengan memvalidasi model antrian sederhana di rumah sakit India yang sibuk. Penelitian dilakukan di rumah sakit multispesialisasi bernama Rumah Sakit Fortis Escorts Jaipur atau FEHJ yang merupakan rumah sakit terakreditasi NABH dengan 250 tempat tidur dan tersebar di area seluas 3,67 hektar di ibu kota salah satu negara bagian terbesar India. Karena berbagai macam layanan kesehatan yang disediakan oleh FIHJ butuh waktu lama bagi pasien tiba untuk di OPD untuk bertemu dengan spesialis terkait yang mengarah pada pembentukan antrian. Oleh karena itu, makalah ini dibuat untuk membantu operasi layanan rumah sakit FIHJ untuk mengidentifikasi kemacetan dalam operasi layanan area potensial untuk perbaikan sistem dengan tujuan mengoptimalkan waktu tunggu pasien. Tujuan dari jurnal ini yaitu untuk membantu operasi layanan rumah sakit FEHJ dalam mengidentifikasi kemacetan operasi layanan area potensial untuk perbaikan sistem pelayanan terhadap pasien.
Metodologi penelitian ini adalah yang digunakan dalam makalah ini, yaitu studi kasus mengoptimalkan waktu tunggu dan operasional rumah sakit yang menggunakan metode teori antrian. Hasil yang berdasarkan yang diperoleh ditemukan bahwa pertama, rumah sakit kurang memiliki sistem yang baik memberitahukan pasien tentang pendaftaran, terutama pengunjung yang baru datang pertama kali. Ada pemborosan waktu bagi pasien atau kerabatnya dalam mencari tahu prosedur yang tepat dalam pendaftaran pasien baru. Kedua, ada beberapa kesalahan teknis kecil seperti penempatan formulir pendaftaran yang tidak tepat di lobi utama, masalah printer, dan lain-lain yang menambah tantangan antrian di OPD. Terakhir, papan nama yang menunjukkan loket pendaftaran baru, pendaftaran lama, dan pasien usia emas digantung terlalu tinggi sehingga menyulitkan pasien yang masuk ke dalam rumah sakit untuk membaca papan nama dan memilih antrian yang sesuai, yang kemudian menimbulkan kebingungan dan menunda proses. Untuk kesimpulan dari jurnal ini, yaitu rumah sakit perlu memprioritaskan operasional rumah sakit sesuai dengan kebutuhan, manfaat, dan kelayakan terhadap pasien. Waktu tunggu yang dirasakan dapat dikurangi dengan menyediakan fasilitas seperti pengaturan tempat duduk yang baik, memasang TV, AC, dan lain-lain. Kelebihan dari jurnal ini yaitu menampilkan data yang dapat menjadikan bahwa apa yang dibahas dalam jurnal ini adalah berdasarkan fakta. Kemudian untuk kekurangan dalam jurnal ini adalah tidak menjelaskan pada bagian abstrak tidak menjelaskan tentang hasil yang telah dibahas sehingga pembaca harus memahami keseluruhan isi jurnal terlebih dahulu untuk mendapatkan inti dari isi jurnal itu sendiri. Baik, terima kasih. Presentasi sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.